videoku sebelumnya aku mengajari cara kalian pensiun menggunakan kos-kosan. Nah, di video kali ini kalian menuju yang lebih dalam lagi. Setelah kalian tahu kalian pengen punya passive income berapa, kalian harus beli properti berapa, pertanyaan selanjutnya, kalian itu harus membeli properti yang seperti apa yang bagus dijadikan kos-kosan. Apakah rumah yang lebih menguntungkan atau kos-kosan yang sudah berjalan? Supaya kalian sudah tahu nih income-nya. Kita akan bahas semuanya satu persatu, mulai dari kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kemudian menuju ke kesimpulan yang mana yang lebih cuan dan kenapa. Akhirnya aku memutuskan untuk yang lebih cuan itu. Oke, kita bahas untuk kelebihan dari kos-kosan yang tersebut. Ada 3 hal yang sebenarnya menurutku itu menarik. Yang pertama, omsetnya udah jelas. Mereka sudah punya omset yang stabil dan kalian udah tahu nih ketika kalian datang ke sana, okupansinya berapa, harga kamarnya berapa, sudah bisa mengenerate omset berapa, dan kalian sudah tahu pengeluarannya kurang lebih berapa. Dan ketika kalian invest, kalian udah jelas omset yang didapat bakal segitu. Kalian tidak perlu lagi berandai-andai, misalkan nanti nggak laku, misalkan nanti gimana. Kalian sudah punya angka pastinya. Kalau mau beli itu, ya dapatnya itu. Kemudian yang kedua, budget bapak ibu itu sudah jelas. Nggak ada yang namanya budget yang kelebihan atau mungkin kekurangan. Kalau misalkan kalian belum pernah main di dunia properti, apalagi di dunia kontraktor di bagian renovasi, itu kalian pasti akan sangat susah mendetail material-materialnya satu persatu. Apalagi kalau kalian nggak punya rumus-rumusnya. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang membuat kita tidak mengerti. Ujung-ujungnya kita bakal keluar seperti apa. Tapi kalau misalkan kita membeli kos-kosan, jelas yang akan kita keluarkan itu segitu, dan renovasinya udah nggak ada karena yang kita beli ya seperti apa adanya. Jadi kita punya anggaran itu nggak terlalu boncos gimana banget. Memang pasti akan ada 1-2 hal yang mungkin akan ada biaya-biaya tambahan, tapi nggak akan sejauh itu kalau kalian belinya itu memang dalam bentuk kos-kosan yang sudah jadi. Nah, yang ketiga, kalian tidak perlu pusing untuk masalah desain, kontraktor, apalagi untuk urusan manajemennya. Kalian tinggal terima beres saja, kalian melanjutkan apa yang sudah ada, dan beruntunglah kalian kalau mereka ternyata sudah ngekos setahun sampai ke depan atau mungkin 2 tahun ke depan. Semua sudah terplanning dengan bagus dan kalian sudah tahu ketika kalian invest gini dapatnya berapa. Semua lebih clear di depan. Setelah kalian punya 3 kelebihan, kalian akan punya 4 kekurangan yang menurut aku akan timbul kalau kalian belinya kos-kosan. Yang pertama, mencarinya itu susah banget kalau misalkan carinya yang benar-benar murah. Kenapa? Karena gini, kalian tidak akan match dengan apa yang diminta oleh si property ownernya. Kalian menghitung murah atau enggaknya biasanya menggunakan apa? Menggunakan perhitungan yang diberikan oleh perbankan. Tapi itu nggak bakal match. Kenapa? Karena pemilik kos-kosan tersebut itu sudah mengeluarkan biaya-biaya furniture. Dia mengeluarkan sekat yang lebih banyak daripada rumah, mengeluarkan furniture yang lebih banyak dibandingkan rumah tinggal biasanya. Tapi perbankan tidak menilai itu. Secara perhitungan perbankannya akan menilai rumah tersebut itu adalah rumah, bukan rumah kos-kosan. Sedangkan pemilik kos-kosannya menilainya adalah nilai rumah kos-kosan, yang which is harusnya lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan nilai rumah. Dan di sini biasanya kalian akan kesusahan banget untuk mencari yang benar-benar bisa murah. Yang kedua adalah perbankan biasanya tidak mau mendanai properti-properti yang sudah jadi kos-kosan. Ada nggak perbankan yang mau mendanai? Ada juga. Beberapa dari alumni workshopku itu juga sama, mereka sudah membeli properti-properti yang memang sudah dari sononya udah kos-kosan dan mereka tinggal melanjutkan apa yang sudah berjalan. Ya memang sih dalam 10 bank yang terima paling cuma 2 bank, 3 bank yang mau menilainya. Jadi agak susah mencarinya kalau teman-teman tidak punya koneksi dari perbankan tersebut. Dan yang ketiga, biasanya kalian itu ada banyak detail yang tidak kelihatan tapi harus direnovasi. Maksudnya apa, Ton? Nah, teman-teman bayangkan kalian itu membeli sebuah kos-kosan, tapi ketika kalian ambil dalam waktu 5 bulan tiba-tiba ada kebocoran. Teman-teman nggak ngerti yang bocor itu mulai dari mana. Apalagi kalau misalkan yang pemilik kos-kosannya gambar kerjanya tuh hilang. Wah, itu repot banget. Kalau misalkan mau penambahan septic tanknya di mana dia juga nggak tahu kalau tidak ada gambar kerja yang jelas. Yang keempat, kadang kos-kosannya sudah dibuat tapi tidak maksimal. Kalau kalian sudah membeli kos-kosan, biasanya itu sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, 10 kamar ya 10 kamar. Tapi sebenarnya ada beberapa part yang menurut kalian ini kebesaran kamarnya, harusnya bisa jadi 2 kamar. Kalian nggak bisa memanage
dengan bagus, oh ruangan ini sebenarnya bisa, tapi karena desain interiornya kadang-kadang agak ribet, akhirnya jadi kalian nggak bisa memaksimalkan potensial spot-spot kosong yang harusnya bisa menjadi kos-kosan. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam kelebihan-kelebihan kalau kalian itu membeli rumah. Yang pertama, omsetnya itu bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin. Maksudnya gimana, Ton? Kalau kalian beli rumah, kalian itu ibaratnya membeli sebuah lukisan kosong. Kalian itu bisa mau sketch kira-kira enaknya di mana, kira-kira kamarnya itu bisa bentuknya seperti apa. Itu kalian bisa lukis sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau kalian itu sudah punya patokannya yang seperti yang aku ajarkan teman-teman, itu bener-bener bakal efisien banget. Setiap lorongnya, setiap kamarnya itu sudah sangat-sangat efisien. Omsetnya bener-bener bisa 100% maksimal. Kemudian yang kedua, gampang mendapatkan pembiayaan dari perbankan. 10 dari 10 perbankan semuanya menerima asal sertifikatnya jelas. Pembiayaan dari bank jelas banget gampangnya. Dan yang ketiga, harganya masih cenderung murah dibandingkan dengan kos-kosan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena semuanya masing-masing kan tergantung dari pemiliknya kan. Ada yang butuh di kos-kosan bisa jual murah, yang di sini bisa juga jual murah. Cuman bedanya adalah supply-nya itu yang berbeda. Kalau misalkan kita ngomongin kos-kosan mungkin cuma ada 100, tapi kalau misalkan kita ngomongin rumah mungkin ada 1000. Jadi teman-teman, untuk mendapatkan orang-orang yang mau menjual murah, ada 10 kali lipat kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan kos-kosan ini. Dan kemudian yang keempat, semua materialnya otomatis ikutan baru kalau kalian itu mau bongkar bener-bener dari rumah itu. Jadi kalian sudah bisa mengerti alur-alur jalur kabelnya nanti kemana. Kemudian juga kalian sudah bisa tahu akan dibentuk seperti apa dan tidak ada kerusakan-kerusakan yang mengganggu. Tapi teman-teman ingat, rumah pun juga punya kelemahan. Ada 4 kelemahannya. Yang pertama, bingung mencari desain yang tepat. Teman-teman pasti galau nih, kira-kira gimana cara bikinnya supaya lebih efisien. Terus kemudian yang kedua, bingung masalah kontraktor. Cari kontraktornya yang mau renovasi itu seperti apa. Yang ketiga, mungkin alur dari manajemennya kan tidak diberikan. Kalian harus memulai sendiri. Manajemennya tuh kurang lebih seperti apa, yang bagus tuh kayak gimana. Dan yang keempat, biasanya pusing masalah izinnya. Kalau teman-teman yang mulainya dari rumah, kadang-kadang bingung nih mau izinnya tuh ke siapa, apa aja yang harus diizinkan. Hal-hal yang seperti itu kadang-kadang sering miss. Tapi teman-teman tenang aja, sebenarnya di beberapa videoku itu sudah aku ajarkan hal-hal yang seperti itu. Dan kalau teman-teman mau detail, bisa banget masuk ke dalam workshopku, karena di sana akan aku berikan rumus-rumusnya supaya teman-teman itu nggak boncos ketika ngambil ke rumah-rumah seperti ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya lebih cuan mana sih? Ambil properti-properti yang bentuknya sudah kos-kosan atau rumah-rumah yang tua? Semuanya sebenarnya tergantung. Saya selalu ingatkan ke para teman-teman atau ke kalian yang menonton, jangan pernah jatuh cinta pada propertinya, tapi jatuh cinta pada transaksinya. Nah, kalau teman-teman mau pilih yang manapun, sebenarnya semuanya sama aja, asal kalian itu tahu kalau harganya itu murah dan cash flow-nya itu bagus. Nah, kalau saya sendiri, saya justru lebih prefer untuk mencari rumah-rumah yang tua. Karena apa? Chance untuk mendapatkannya lebih gampang. Terus juga aku sudah memiliki semua rumus-rumusnya. Jadi aku tinggal aplikasikan dengan cara yang sangat-sangat mudah. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan jika kalian punya komentar yang mungkin berbeda dengan apa yang aku pikirkan, kalian bisa langsung masuk di kolom komen. Kalian coba ngobrol, aku akan balas sebisa aku. Ingat teman-teman, semua akan properti pada waktunya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys.